diusir. Aduh, mungkin bisa ceritakan sedikit Mas kronologi sakit ayah Anda sendiri dan seperti apa? Sebetulnya sih kalau sakit, maksudnya tidak ada sakit yang, maksudnya saya juga bingung kenapa, cuman mungkin memang sudah takdirnya, sudah waktunya. Karena kalau setahun yang lalu kan Oktober 2023 kan almarhum sempat kena serangan jantung di Amerika. Pada saat itu sudah dipasang 4 ring, sudah sembuh lah. Nah cuman beliau ini kan sekarang cuci darah setiap seminggu 2 kali, itu juga nggak masalah, sehat kok. Nah hari 3 minggu, sebulan terakhir itu mengeluh punggungnya sakit, dipikir saraf kejepit, kita MRI segala macam, terus dicurigai ada, katanya mungkin ada penyebaran sel kanker, tapi diperiksa darah tidak spesifik ke arah situ. Nah hari ini harusnya ada jadwal ke Darmais untuk cek dan juga dimintain untuk keterangan bahwa akan di PET scan itu untuk mengetahui penyebabnya apa gitu. Tapi normal-normal aja. Hari Minggu kemarin kita masih makan bareng-bareng. Cuma pas bangun tidur pas udah siap-siap mau pergi ke situ, tiba-tiba kata ibu saya tadi dia mengeluh sesak napas, minta ke IGD, tapi tadi mau dipasang oksigen tapi nggak ada oksigennya. Tapi pokoknya saya suruh IGD, tapi pas saya lagi udah mau rapat di Serpong, tiba-tiba ibu saya teriak udah sesak napas sekali. Terus kakak saya dari kantor pulang, tapi kayaknya meninggalnya pas di rumah. Jadi pas mau dibawa di mobil udah nggak ada. Mungkin almarhum sendiri meninggal di usia berapa dan mungkin Usianya 87 tahun. Jadi sebetulnya kalau di KTP itu 86, cuman beliau bilang waktu itu harusnya 87 gitu kan. Oke. Nah kan hari ini sudah berjalan pemakaman sendiri Mas ya. Mungkin ada pesan atau dari almarhum sendiri tentang Mas Uya dan anak-anaknya, terutama bagi keluarga sendiri seperti apa? Kita baru kumpul hari ini dulu kemarin. Terus pas baru kumpul kita juga nggak tahu pada saat itu hari Sabtu saya lagi lagi ada urusan ini itu, tapi kita sempatkan mampir ke rumah Papa untuk ngasih makanan dan tempura ya. Karena udah malam banget, tapi kita datang ke sana. Padahal hari Minggunya kita emang sepakat sama anak-anak, sama adik-adik, kakak yang lain, sama ponakan-ponakan mau makan siang di sana. Tapi Minggu malam kita tetap datang ke sana mau ngasih makanan. Sempat ngobrol, terus Minggu kita ke sana lagi. Terus di Minggu juga kita disuruh makan apa ya Mama, Papa mesen udang mayones, mesen buncis apa gitu, terus mesen minum yang dia suka, cincau kita bawain. Udah masih ngobrol biasa, cuma masih kesakitan punggungnya kan. Dan beliau juga kita nggak kasih tahu bahwa sempat ada dugaan mungkin aja ada penyebaran sel, tapi kan ternyata di periksa darah juga tidak ada juga. Jadi yang kita tahu pokoknya beliau hari Selasa ini, hari Rabu ini mau ke Darmais untuk PET scan untuk ngecek kenapa penyebabnya tuh apa, tulangnya katanya ada yang hilang gitu ya, ada yang rusak, jadi itu bikin sakit punggungnya. Tapi tadi pas mau berangkat aja tiba-tiba sesak napas. Sempat ada riwayat jantung atau? Tahun lalu kan kena serangan jantung waktu di Amerika. Tapi udah dipasang ring 4, udah masalahnya udah selesai. Kalau dia jantung tuh udah alhamdulillah udah normal. Berarti dari jantung sendiri tidak memang ada keluhan yang tidak ada. signifikan. Setelah dipasang ring 4 itu beliau lebih segar gitu kan. Di usia yang 87 ini beliau ayah saya terlihat segar gitu. Orang masih ke masjid, sholat juga masih di masjid kan. Ayah saya juga kan ayah saya anggota pembina Dewan DKM masjid ya. Jadi masih cerita tadi teman-temannya, masih Jumatan kemarin masih ngobrol gitu. Papanya katanya adalah salah satu anak yang dibanggakan di karir politiknya oleh almarhum gitu. Dan sedekat apa Ya, semua ayah saya bangga sama semua anak-anaknya, sama adik saya, sama kakak saya semua bangga. Cuman yang saya senang, saya membuat ayah saya bangga. Ayah saya melihat saya dilantik jadi DPR RI. Itu yang sempat dia ngomong, cerita dulu soal ibunya, nenek saya. Nenek saya adalah, dia cerita bahwa nenek saya adalah anggota DPR wanita pertama di Indonesia. Dia sering cerita dulu di Komisi 1, sering tugas ke luar negeri, terus juga kalau ke kantor naik beca. Terus dia bilang kalau kamu jadi DPR nanti nurunin
gen nenek kamu gitu kan. Dan kemarin saya dilantik walaupun bapak saya nggak datang, nggak sempat datang pelantikan karena kan riuh pelantikan kan cuma ada boleh yang datang cuma pendamping satu orang istri aja, dia lihat dari TV. Tapi si sempat janji bilang bahwa nanti kapan kita ulang aja fotonya di gedung Pura-Pura, ulang tapi nggak usah pas pelantikan tapi pakai baju pelantikan, foto kita sama-sama sekeluarga. Kan belum sempat. Cuman saya yakin ayah saya bangga sama saya. Ada nasihat atau pesan nggak Bang yang selalu diingat dari almarhum ayah mungkin? Ayah saya apa ya, pesannya cuman jadi diri sendiri aja. Jadi tetap jadi saat apapun yang kita lakukan, mau jadi artis, mau jadi DPR, mau jadi apa, kita harus kerjakan sepenuh hati dan benar-benar dengan ketulusan hati. Jadi ya saya janji bahwa apa yang saya lakukan nanti ke depannya jadi DPR ini akan seperti yang putri saya, ya benar-benar jadi anggota dewan yang pro rakyat, yang bisa bikin ayah saya bangga. Dan tapi walaupun saya sedih kehilangan ayah saya, tapi saya yakin di sisa akhir umur yang kemarin dia udah bangga, walaupun dia nggak pernah, bukan orang yang ngomong saya bangga sama kamu, tapi saya tahu dia bangga sama saya. Masih ada yang belum terrealisasi dari almarhum, belum selesai. Kita jalan ke Bandung. Kita kemarin mau ngomong waktu kemarin pulang dari rumah bapak saya hari Minggu kemarin 3 hari yang lalu, sempat bilang yuk kita naik ke Bandung naik bus, coba naik bus tapi nanti tunggu punggungnya sembuh dulu gitu kan. Iya yuk nanti kita naik ke Bandung, kita naik bus, itu aja kemarin sempat ngomong. Terus sempat juga bilang mau coba umroh sekali lagi, kan bapak saya udah haji dan umroh beberapa kali, tapi kemarin sempat bilang nih kalau udah sembuh mau umroh sekali lagi deh dibilang gitu. Iya gampang nih kalau udah punggungnya udah enakan. Jadi kalau dari punggungnya sih bukan sakit meninggal, bukan dari punggung, cuma tadi tiba-tiba pagi-pagi mau ke Darmais dia sesak napas. Udah dari janji udah mau ke dokter, udah sampai tadi dokternya nanya datangnya berapa, tapi ya pas udah meninggal tadi. Cinta Nino sempat video call tadi, Cinta dan Nino. Iya, Cinta Nino sempat video call. Karena Cinta Nino nggak mungkin balik ke sini karena kan kita langsung tadi jam 10 meninggal dimakamin bapak saya hari ini. Dia tadi cuma video call aja. Berapa kali video call. Anak-anak bilang pengen kesini ya, tapi saya bilang nggak usah. Kan mereka sampai sini juga nyampe baru 2 hari lagi gitu baru. Ya. Paling tadi terakhir anak-anak minta pas yang ditutup gitu untuk terakhir kalinya mereka pengen lihat video call. Jadi anak-anak tadi satu-satu video call lihat muka eyangnya sebelum dikafani ditutup semua. Jadi ya mereka lihat satu-satu tadi video call lihat eyangnya terakhir. Iya, dan waktu pulang sakit dari Amerika tahun lalu itu kan sempat di apartemen saya tinggal sebulan, tapi ayah saya nggak betah, pengennya pulang karena dia kan di rumahnya nanam pohon anggur. Jadi dia bilang dia masih senang berkebun, nyiramin anggur sampai anggurnya tumbuh. Dia bilang, jadi saya kan takut juga, khawatir karena dia cuma di rumah tinggal berdua sama ibu saya sama mbak. Tadinya malah nggak ada mbak, cuman akhirnya ada mbak. Dan tadi kan saya berlebih senang kalau dia tinggal di apartemen saya, tapi dia nggak bisa ninggalin pohon anggurnya. Melihat ibu sendiri gimana kita tadi kan sempat Apa? Ibu, kondisi ibu. Karena saya nggak tega tadi pas ibu saya nelpon teriak-teriak itu pas saya lagi baru nyampe ada rapat dengar pendapat sama BKSHP DPR RI. Pas saya baru masuk gedungnya, pas baru duduk teriak-teriak, habis itu kakak saya udah sana bawa ke rumah sakit, tapi 3 menit kemudian baru saya duduk dikabarin udah nggak ada. Jadi saya baru ikut rapat 5 menit kali tadi saya pergi lagi. Jadi mama juga tadi sempat nangis gimana papa nggak ada. Mama paling tadi kan kalau ke kamar ngelihat kasur gitu, mama bilang dari umur 17 tahun sama papa sampai sekarang, nanti mama tidur sama siapa? Mama tiap hari sama papa. Ya itu sih yang bikin kita. Ya sekarang kita temenin anak-anaknya temenin dulu mama, terus kalau ya mama mau tinggal sama kita ya kita lebih senang gitu. Mas, mungkin sosok almarhum sendiri di mata Mas Uya sendiri yang begitu terlihat tadi kan terpukul. Bapak saya orangnya punya prinsip tegas. Beliau dulu kerja di PT Bahana, itu di bawah Departemen Keuangan, lembaga pembiayaan. Saya ingat pada saat itu kalau nggak salah PT Bahana itu pecah, diambil alih oleh
lembaga pemerintah, dan ayah saya ditawari untuk naik jadi jabatan tinggi di atas, direktur atas, tapi dia menolak karena dia bilang ada yang tidak sesuai dengan prinsip dia. Dan benar aja, berapa tahun kemudian ayah saya memilih pensiun, dan pada saat itu kan bahana kan ada Sujin siapa ya, itu kan kasus kan, buronan kan. Jadi ayah saya bilangnya dia punya prinsip, dan ayah saya juga bilang bahwa kamu kalau jadi apapun kamu harus punya prinsip dan jangan sampai mencederai nama baik keluarga. Itu dia. Karena di keluarga kita semua tuh Orang baik-baik. orang baik-baik. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang menyimpang itu, ingat bahwa kita dari keluarga baik-baik yang tidak punya nama buruk, tidak punya sejarah jelek dalam hal apapun. Dia tuh orang yang sederhana, ya. Dia dulu, ingat banget saya, walaupun dia dulu di kantornya jabatannya sudah apa ya, di bawahnya direktur persis ya gitu. Itu dia cuma punya mobil Toyota Corolla tahun 79, mobil tua, udah, padahal dia bisa beli yang lain. Dan ibaratnya, tapi itu sempat saya waktu pertama kali punya duit sendiri ya, dulu senang saya bisa beliin papa saya mobil yang lebih mewah lah. Dan intinya itu, saya ingat beliau orangnya sederhana banget. benar-benar sederhana, benar-benar nggak suka mewah-mewahan. Kadang-kadang suka negur waktu saya zamannya flexing dulu, ngapain sih pada begitu-gitu. Enggak, udah habis, saya udah juga enggak, udah 4 tahun terakhir udah enggak lagi. Jadi sederhana, orangnya sangat sederhana dan humoris. Iya. Menghibur di keluarga, di teman-teman DKM, pengurus masjid. Itu beliau tuh terkenal orang yang humoris dan bikin ketawa. Kalau ngumpul keluarga tuh ketawa, orang-orang pasti ketawa. Dan kita alhamdulillah Nyanyi-nyanyi, sempat kemarin tanggal 5 Juli ulang tahun kemarin ke 87 sempat bikin acara ulang tahun besar buat seluruh keluarga sekaligus tasakuran kita. Dan beliau senang karena semua keluarganya yang dari luar kota, dari luar Jawa pun datang. Adiknya, semua saudara-saudaranya, kakaknya, semua ponakannya, semuanya sampai Cinta datang ke Indonesia, Cinta Nino dan Indonesia. Dan pas dia senang banget, dia bilang senang banget, dia bilang oh datang. Dan ya kita bersyukur kita di tahun ini dia senang banget karena dibikin pesta ulang tahun kemarin, semua keluarga ngumpul, semua teman-teman kantornya juga ngumpul, teman-teman bekas kantornya juga ngumpul. Kalau saya paling ingat awal-awal nikah itu sama Uya, biasa kalau yang namanya pernikahan tuh kan masih ada berantem ya. Beliau tuh orang yang paling, kalau setiap kali kalau kita berantem gitu kan, papa kalau ngeliat saya nangis, dia selalu bilang gini, kenapa kamu bilang sama papa, nanti papa marahin Uya, papa tegur Uya, kamu jangan nangis gitu. Sampai sekarang beliau tuh kayak, saya tuh nggak pernah ngomong ayah mertua, ibu mertua, karena beliau tuh, saya selalu bilang ayah saya, karena itu nggak pernah anggap kita tuh kayak mantu, enggak, ya anaknya. Dan sampai sekarang dia tuh masih nonton berita tiap hari. Komentator politik yang menurut saya dia paling nggak suka kalau ada orang-orang yang aneh-aneh di politik tuh, dia pasti komentarin udah jangan kayak begitu, jangan kayak begitu. Dan dia sampai sekarang aja masih otaknya bekerja, di akhir hayatnya masih suka ngitung-ngitung, suka nulis, suka analisa, WhatsApp kita. Nanti kerja yang benar. Kadang ngasih referensi bahan-bahan bacaan, bahan berita dikasih sama dia. Dan hebat lah, orang yang hebat. Dan saya bangga punya ayah seperti dia. Dia punya firasat nggak? Saya punya firasat. Jadi makanya firasatnya adalah waktu itu, waktu hari Sabtu, padahal kita hari Minggu mau kumpul sama keluarga, Sabtu malam saya paksa dia, yuk kita ke rumah papa, datang hari ini nggak ngasih makanan. Terus pas di situ saya melihat sesuatu ada yang aneh, dan sempat saya bilang sama dia nih, mau bilang sama dia dalam hati bahwa hal yang paling saya takutin adalah sewaktu-waktu kalau ada kejadian kayak begini, saya nggak siap. Hari ini terjadi, dan kemarin waktu ayah saya bilang mau umroh lagi dong, gitu. Nggak tahu saya bisa nggak ya. Itu
Jadi kayak pesan dari dia gitu. Dan sebenarnya supir saya juga cerita baru 2 hari yang lalu supir saya nganter makanan, nganter obat ke rumah bapak saya, dan malam-malam jam 11 malam suruh masangin lampu. Dan dia cerita waktu itu papa saya meluk supir saya, dia dipeluk. Dia itu nggak tahu. Ya bapak saya orangnya baik banget. Terakhir mungkin apa yang bisa kita dari pihak keluarga kepada Handoko lah untuk sudah sempat datang untuk meminta maaf atas segala macam ucapan duka bela sungkawa ini. Ya terima kasih buat orang-orang, teman-teman, saudara-saudara yang sudah datang hari ini, yang sudah mendoakan, sudah kirim bunga, sudah kirim WhatsApp. Belum saya buka-buka ini karena belum sempat buka-buka WhatsApp. Terima kasih banyak dan mohon dimaafkan kalau ada kesalahan yang tidak disengaja atau tidak disadari oleh ayah saya. Dan kalau ada masalah hutang piutang segala macam, kabarin ke keluarga. Tapi saya yakin tidak ada harusnya. Dan ada satu hal yang saya akan selesaikan. Ayah saya cerita tahun lalu bahwa dia masih punya persoalan tanah yang dikuasai oleh developer. Dia punya tanah, nggak gede sih, di Desa Bedahan, Sawangan. Tanahnya tiba-tiba yang punya sertifikat milik sudah berdiri developer real estate. Dia pada saat itu ngurus kanan kiri pandang-pandang, nggak bilang saya, nggak cerita saya, baru cerita dia satu tahun yang lalu. Jadi saya janji ini kan saya selesaikan mafia tanah di Desa Bedahan itu, termasuk orang-orang aparat desa yang belum terlibat, saya akan singkat. Ya, saya akan urus ya. Dan pihak developer, ketua itu ngurusin bolak-balik dan tidak cerita sama saya. Saya baru cerita tahun lalu. Dan saya akan urus ini, hati-hati buat developer yang merasa menduduki tanah ayah saya dan keluarga saya di situ. Ya hati-hati aja. Berarti masih ada pekerjaan untuk almarhum sang ayah. Karena sebelum beliau sakit, saya udah ngomongin Bang Martin Simanjuntak sama satu pengacaranya lagi dan mengurusin ini, tapi ayah saya keburu sakit kemarin. Itu tuh Tahun lalu itu yang di mana? Beli dari gaji dia. Dan itu ditudukin sama ya real estate udah jadi developer itu. Dan itu juga lagi bermasalah. Dan udah gitu dengar-dengar orang yang menduduki itu dia malah menggugat BPN. Masa BPN digugat? Badan Pertanahan Nasional digugat. Ini udah mafia. Dan ini saya nggak terima, saya akan selesaikan. Bener, saya akan selesaikan. Berarti ingin melanjutkan ya? Iya, walaupun nggak seberapa, tanahnya bukan tanah hektar-hektaran, cuman rumah kecil. cuman saya akan selesaikan di Desa Bedahan, Sawangan. Ya. Oke, terima kasih banyak.